Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sudah infak Al-Iman bulan ini? Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumina minhu fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma fatna wa baladana min kulli su' innaka waliyyu dzalika wal qadir alaih. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga kita diberikan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menolong kita dan umat dan khususnya al-zalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali ke keterangan para ulama, khususnya Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Thayyib. Dan kita sedang membahas tentang kunci keberuntungan dan menjadi wanita yang beruntung. Bagaimana cara menjadi wanita yang beruntung?
Dan salah satu cara yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran adalah jangan pelit. Jangan pelit. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Karena siapa yang dijaga dari sifat pelit, maka dialah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang bisa terjaga dari sifat pelit, maka dialah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ingin menjadi wanita yang beruntung, jangan pelit, ibu. Gitu. Tapi juga jangan ngabisin uang suami. Proporsional. Dan kalau kita dapat rezeki dari suami kita, maka jaga baik-baik. Lalu kita lanjutkan, wa kana Abdurrahman bin Auf atau Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf atau Sa'ad bin Abi Waqqas yatufu bil baiti wa laysa lahu da'bun illa hadhihi da'wah. Ketika beliau tawaf mengitari Ka'bah, beliau tidak punya kebiasaan atau doa melainkan doa berikut ini. Jadi kalau tawaf, ini doa andalannya Abdurrahman bin Auf atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sekali lagi, beliau adalah sahabat-sahabat terbaik. Mereka adalah nama-nama besar yang layak untuk kita lihat. Emangnya doa apa sih gitu loh. Karena Abdurrahman bin Auf, hadirin, dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga secara spesifik. Jadi ini top 10-nya para sahabat. Top 10-nya manusia terbaik dalam umat Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kita kan suka gitu. Dia tuh kok bisa berhasil gitu, amalannya apa sih? Kan sering kali gitu. Dia tuh bisa sukses begitu, doanya apa sih? Nah, kalau kita penasaran, sedangkan yang kita soroti baru di level ya orang soleh, orang-orang soleh di saat ini, tanpa mengurangi rasa hormat sama sekali, tapi kan jauh dengan level para sahabat. Itu para sahabat, dan jauh di level top 10-nya para sahabat. Ini orang-orang terbaiknya para sahabat, dan otomatis orang-orang terbaik di umat ini. Sebenarnya kalau mereka tawaf, mereka baca doa apa sih? Apa doa yang mereka angkat? Apa yang doa yang mereka panjatkan? Apa kunci sukses mereka? Mari kita simak. Doanya adalah Rabbi qini syuhha nafsi. Rabbi qini syuhha nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari kekikiran diriku. Ya Allah, lindungilah aku dari kekikiran diriku atau jiwaku. Jadi doa yang dibaca oleh Abdurrahman bin Auf atau Sa'ad bin Abi Waqqas ketika tawaf, kita tahu tawaf. Coba ibu-ibu ketika tawaf, doa yang ibu angkat tuh hajat-hajat tertinggi dan terbesar ibu-ibu atau yang biasa-biasa aja? Nah, misalnya ya, rencananya habis tawaf ibu-ibu ingin beli gamis gitu. Kira-kira gamis tuh diangkat nggak ketika doa dalam tawaf? Hah, ibu-ibu? Loh kan ibu-ibu kan pernah tuh umrah, pernah haji. Kira-kira minta gamis tuh ibu-ibu angkat atau enggak? Banyak orang enggak. Walaupun boleh, bagus diangkat, tapi kenapa nggak diangkat, Mbak?
ada banyak masalah lebih berat dari itu Pak Ustadz. Jadi orang tuh secara umum ketika tawaf itu angkat hal-hal terbesar. Apalagi kita yang susah ke sana, yang bukan orang Mekah, yang butuh uang yang tidak kecil, tenaga, energi, waktu, dan seterusnya. Nah, sedangkan hal ini pasti tidak luput dari para sahabat, apalagi orang-orang terbaik mereka. Maka lihat apa yang mereka baca. Rabbi qini syuhha nafsi, ya Allah, lindungilah aku dari kikirnya diriku. Faqila lahu, lalu ada yang mengatakan, ada yang tahu dan mengatakan, amma tad'u bi ghairi hadhihi da'wah? Nanya gitu loh. Tidakkah engkau punya doa lain selain doamu ini? Kenapa nggak panjatkan doa lain? Emang nggak ada doa lain gitu? Emang nggak ada permintaan lain selain doa ini? Ya nggak sih, kalau kita dengar orang ketika tawaf 7 kali loh, tawaf bukan 1-2 kali, 7 lap. Lalu kita dengar teman kita baca doa Rabbi qini syuhha nafsi, Rabbi qini syuhha nafsi, Rabbi qini syuhha nafsi. Kan kita, emang gak ada doa lain ya? Emang gak ada permintaan lain? Emang gak ada hajat lain? Apa kata beliau, ibu-ibu sekalian? Idza wuqitu syuhha nafsi faqad aflahtu. Kalau aku bisa terjaga dan terlindungi dan terselamatkan dari kekikiran diriku sendiri, maka aku pasti memperoleh keberuntungan dan kemenangan. Allahu Akbar. Kalau aku bisa terjaga, terbentengi dari kekikiran diriku sendiri, maka aku akan beruntung di kehidupanku, di dunia dan di akhirat. Dari mana beliau simpulkan itu? At-Taghabun ayat 16, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terjaga dari sifat kikir dirinya sendiri, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Dia adalah orang-orang yang beruntung. Lihat bagaimana beda Bu ya, orang-orang terbaik, orang-orang soleh itu baca Quran atau baca ayat itu nggak selewat, nggak. Kita baca bolak-balik kayaknya, apakah ada pengaruhnya dalam diri kita? Mereka satu ayat itu bisa menjadi prinsip dalam hidup. Membaca sebuah ayat dalam Al-Quran itu masuk ke dalam hati dan meresap ke dalam hati dan menjadi isu besar dalam hidupnya. Ketika mereka membaca wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun, itu berbuah doa, menjadi sebuah doa yang diulang-ulang ketika tawaf, menjadi isu besar. Menjadi isu besar. Jadi hadirin Allah muliakan, hadirin Allah muliakan, dan mereka ingin beruntung. Jadi mereka tuh jujur ketika ingin beruntung.
ketika ingin jadi baik, ketika ingin berubah, ketika ingin jadi orang dermawan, ketika ingin royal dalam kebaikan dan ketaatan dengan terukur, itu memang benar-benar diupayakan, diperjuangkan, bukan hanya selewat. Makanya banyak orang tuh pengen doang atau ingin aja. Aku ingin ini ya. Iya sih, sama kayak hampir semua orang ingin masuk surga. Tapi kan yang sungguh-sungguh berapa persen? Yang berjuang berapa persen? Kalau hanya ingin, ya semua ingin. Sama kayak orang, aku tuh ingin jadi pengusaha sukses. Ya saya rasa semua orang mulai usaha pengen jadi pengusaha, tapi yang benar-benar ngejalanin setiap langkah, setiap fase turun naiknya menjadi pengusaha kan berapa persen? Kalau tanya ingin, ya ingin semuanya. Adapun para sahabat, khususnya orang-orang terbaik, itu keinginan mereka itu melahirkan azam, melahirkan tekad kuat, dan melahirkan sebuah upaya, sebuah eksekusi, dan doa yang mereka panjatkan seperti halnya nih, Rabbi qini syuha nafsi, Rabbi qini syuha nafsi, Rabbi qini syuha nafsi. Ya Allah, tolong lindungi aku dari keburukan, atau lindungi aku dari kekikiran diriku, lindungi aku dari sifat pelit diriku sendiri, tolong jaga aku dari sifat kikir tersebut. Terus minta-minta. Kenapa? Karena kalau aku terlindung dari sikap kikir diriku ini, maka aku akan beruntung. Dan ini pelajaran mahal juga bagi kita, ibu-ibu sekalian, bahwa ternyata pihak yang punya peluang besar dan akses besar untuk mencelakai kehidupan kita, mencederai diri kita, tidak lain tidak bukan adalah diri kita sendiri. Gitu. Pihak yang sangat punya peluang besar menghalangi kita dengan keberuntungan kita, menggagalkan keberuntungan dan kesuksesan kita, menghalang-halangi. Itu bukan si A, bukan si B, bukan si C, tapi diri kita sendiri. Ketika kita pelit, nafsu kita sendiri. Ketika kita kikir, hadirin Allah muliakan. Dan ini seringkali menjadi pihak yang terlupakan, blind spot kita. Karena kebiasaan kita selama itu selalu melihat keluar. Sehingga kesimpulannya bahwa gara-gara dia pelit, lalu dia gak kasih sesuatu ke saya jadi berantakan. Gara-gara temen gue atau sahabat gue pelit semua, sehingga gak ada yang suntik dana buat gue, akhirnya perusahaan gue atau usaha gue bangkrut. Itu teman, nanti kena suami, kena juga gara-gara punya suami pelit gitu. Akhirnya gini nasib gue. Padahal suami kita emang pelit misalnya. Enggak lah ya. Kalaupun ada yang pelit, tapi insya Allah banyak suami baik-baik lah hadirin. Seringkali kita yang boros. Tapi kalau mungkin ada, dan pasti ada, namanya juga hidup, masa nggak ada yang pelit. Pelitnya suami kita, kalaupun ada, itu nggak akan mengurangi keberuntungan dan rezeki kita. Allah maha luas untuk dibatasi hanya melalui jalur suami.
Bahkan nasihat Nabi SAW ke Ibnu Abbas apa jamaah dan ibu sekalian, lau annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai' dan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika kama qala. Kalau seluruh umat ini bersekutu, bersepakat, berkoalisi untuk mencederai engkau, mencelakakan engkau, memutus akses ke engkau, mereka gak akan berhasil, kata Allah. Mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada engkau tersebut. Jadi jangankan suami pelit, semua orang pelit sama kita, gak akan berhasil. Gak akan bisa mencegah 1 rupiah pun rizki yang Allah sudah tetapkan untuk ibu-ibu sekalian. Gak akan berhasil. Kalau kita gak dapat, bukan karena faktor pelitnya suami, emang bukan rizki kita. Dan itu real. Ada temennya, suaminya gak pelit, dikasih tuh 5 juta. Hilang tuh 5 juta. Belum sempat digunakan, hilang. Emang 5 juta itu bukan rizki dia. Jadi walaupun suami gampang kasih-kasih, gak dapat juga. Ada suaminya royal banget gitu. Lalu istrinya pengen mobil, kata suaminya, oke, kasih waktu aku 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan aku akan belikan kamu mobil yang kamu inginkan. Karena angkanya fantastik misalnya. Suami kita benar-benar, dan dia akan dikasih, suami kita akan kasih apa yang kita inginkan. Begitu masuk 5 bulan 20 hari ada kecelakaan, misalnya anak kecelakaan, atau misalnya orang tua, akhirnya dana yang sudah dipersiapkan untuk beli mobil 10 hari lagi dipakai untuk biaya pengobatan, nggak ada. Jadi walaupun suaminya royal, kalau yang bukan rizki, nggak dapat, hadirin, nggak dapat. Sebaliknya ada wanita diuji dengan suami pelit, tapi kalau memang rizkinya dapat, betul nggak? Ada bayangan nggak? Suami pelit banget nih, pelit banget. Tapi kalau emang rizkinya 5M, ya 5M. Emang caranya gimana, Ustaz? Ya banyak caranya, di antaranya suaminya meninggal, dapat warisan 5M gitu. Suami pelit, tapi alhamdulillah meninggal. Kok alhamdulillah meninggal? Ya jadi aku dapat warisan. Lu kok begitu pola pikirnya itu loh. Jadi 1/4-nya 5M, karena dapat 1/4, gak punya anak. Jadi hadirin Allah muliakan, ya nggak harus begitu, tapi dapat. Emangnya jalur rizki kita cuma dari suami? Ada banyak contoh, ada banyak jalur, ada banyak jalan rizki, dan terbukti banyak wanita itu rizkinya bukan dari suaminya. Itu bukan 1-2 wanita. Dan rizki yang bukan dari suami itu mengalahkan banyak teman-temannya yang rizkinya dari suaminya. Dan suaminya nggak pelit. Jadi suami mereka tuh nggak pelit, royal. Tapi apa yang mereka dapatkan dari suami mereka jauh dibanding yang didapatkan oleh kita misalnya. Yang suami kita misalnya kemampuannya pas-pasan, tapi kita dapat rezeki dari jalur lain. Atau ada wanita suaminya pelit, tapi dapat jalur rezeki dari lain. Jadi intinya hadirin sekalian, yang bisa mencederai kita dengan peluang terbesar itu bukan orang lain, tapi pelitnya diri kita sendiri. Wa man yuqa syuhha nafsihi. Makanya doanya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas apa jemaah? Ya Allah, lindungilah aku dari sifat kikirnya siapa? Diri saya sendiri. Bukan
lindungilah saya dari sikap pelitnya suami saya. Nggak ada doain. Ya kan mereka suami Pak Ustadz, masa suami lagi. Oke, ya Allah lindungilah saya dari sifat kikirnya istri saya. Nggak ada. Beliau mereka nggak pakai doa itu. Sifat kikirnya orang tua saya itu banyak duit Pak Ustadz, tapi pelit. Ya, jangan ngarepin orang tua, Anda kan udah dewasa. Sebenarnya nih, kalau mertua gue mau bantu, jalan nih usaha kita. Tapi lo tahu mertua gue menitnya minta ampun. Lo ini udah, pertama ini bukan tentang kepelitan mertua kita kalau benar-benar pelit. Yang kedua, kita gibahin orang tua, mertua kita atau orang tua kita, dosa besar lagi kita. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Jadi hadirin Allah muliakan. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi dari sifat pelitnya dirinya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat pelit diriku sendiri. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat kikirnya diriku sendiri. Itu yang diminta oleh orang-orang terbaik seperti Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Waqqas. Dan ini pelajaran mahal bagi kita untuk selalu memulai dengan ini polanya ibu-ibu, ini hobinya ibu-ibu. Jadi kalau ada masalah, sebenarnya ibu-ibu tinggal gunakan kultur ibu-ibu sekalian. Dengan kajian ibu-ibu ini cocok nih. Begitu ada masalah, begitu ada kendala, begitu misalnya kok saya nggak dinaungi keberuntungan, kok susah segala macam, maka yang harus kita mulai adalah yang harus kita lakukan adalah langkah pertama, mulai dengan apa ibu-ibu? Hobi ibu-ibu? Lupa hobi sendiri itu loh. Bercermin. Nah itu. Hobi nggak ibu bercermin? Dikit-dikit cermin. Dikit-dikit cermin. Mau turun dari mobil? Cermin. Lama turun dari kamar? Cermin. Nanti motor mobil? Cermin lagi. Gitu. Pas lagi kajian, minta izin ke kamar mandi, sebelum keluar kamar mandi, cermin lagi. Itu hobi ibu-ibu deh. Nah, harusnya ini diterapkan. Jadi kalau ada kendala dalam hidup kita, yang harus pertama kali kita lakukan apa? Bercermin. Apa yang salah dengan diri saya? Bercermin. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Barang siapa yang dilindungi dari sifat kikir dirinya sendiri. Doanya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Waqqas apa ibu? Rabbi qini syuhha nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat kikir diriku sendiri. Jadi begitu ada masalah dengan rumah tangga kita, yang pertama kali kita salahkan siapa? Suami Pak Ustaz. Tapi aku tetap bercermin. Ya nggak dapat poinnya ibu-ibu. Diri kita dulu lah. Saya langsung nembak suami. Bercermin. Allah Ta'ala alam. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dan tim. Semoga Allah merahmati Ustaz dan tim kajian pagi ini. Amin rabbal alamin. Wa iyyakum. Semoga Allah menerima ibadah para ulama, khususnya salah satu ulama kita Ibnul Qayyim, yang karena karya kitabnya kita bisa belajar banyak, khususnya saya, mengenai kajian wanita hari ini. Amin rabbal alamin. Wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim dan para ulama kita. Amin rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati yang bertanya. Amin rabbal alamin. Saya seorang wanita 27 tahun yang dimana saya sekarang ada di fase capek bekerja dan ingin fokus sama ibu saya. Saya belum menikah. Kadang ada pikiran saya ingin segera nikah, kadang enggak. Perasaan saya labil karena sekitar saya sudah pada nikah. Tapi di sisi lain nikah itu butuh persiapan dan ilmu. Ustadz, mohon nasihatnya untuk saya tentang perasaan yang
saya yang capek dan labil ini Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz Nazar dan tim. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, 27 tahun adalah usia yang masih muda, sangat produktif, dan secara siklus kehidupan manusia perjalanan masih panjang, walaupun kita nggak tahu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu kita camkan adalah bahwa kejenuhan itu hal yang lumrah, hal yang dialami oleh semua kita. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, walikuli amalin syirra walikuli syirratin fatrah. Setiap amalan ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat nanti ada masa jenuhnya, ada masa jenuh. Jadi Nabi SAW yang mengatakan bahwa ada masa jenuh, ada masa capek, ada masa lelah. Namun bukan berarti kita berhenti. Bukan berarti kita berhenti. Kata Nabi SAW dalam hadits Abdullah bin Amr, "Faman kanat fatratu ila sunnati faqad ihtada." Barang siapa yang pada saat titik jenuh, lagi capek, tetap berada dalam sunnahku, maka dia dapat hidayah. "Waman kanat ila ghairi dzalik faqad halak." Tapi sebab apabila dia tidak sesuai dengan sunnahku, maka dia celaka. Jadi walaupun kita jenuh, kita harus tetap berada di atas sunnah Nabi SAW. Itu berarti kita harus tetap beraktivitas dan beramal soleh. Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, bahwa manusia itu makhluk bergerak. Manusia itu nggak boleh berhenti. Kalau berhenti bermasalah. Makanya kan begitu ya. Makanya ketika kita misalnya lagi merawat orang tua atau yang udah sepuh, lalu di tempat tidur udah berapa bulan nggak berapa bulan hanya tempat tidur dan nggak berdiri, nggak berjalan dan seterusnya, kakinya gimana? Mengecil dan nanti bisa lumpuh, benar nggak? Lalu kalau kita merawat beliau yang udah tua dan hanya di atas kasur, kita harus bolak-balikin, karena kalau nggak dibolak-balik itu kulit bisa apa? Lecet. Itu manusia itu harus bergerak. Kalau nggak bergerak bermasalah. Makanya harus terus belajar ini, apalagi belajar agama, ini kebutuhan. Karena kalau kita nggak belajar, maka hati dan otak kita nggak kita gunakan dan nggak kita asah dengan maksimal. Begitu hati dan otak nggak digunakan dan nggak diasah dengan maksimal, diberhentikan, bermasalah. Jadi lemot, jadi ribet, jadi agak tulalit, jadi manusia itu harus bergerak. Jadi jangan, aku kayaknya udah capek, aku mau ini, enggak, jangan. Itu seringkali talbis iblis. Kita harus bergerak. Tapi pastikan pekerjaan kita halal, diridhoi oleh Allah SWT. Justru 27 tahun belum menikah pula, ada ibu, saya rasa bukan halangan. Gitu. Dan kalaupun misalnya kita nggak perlu mencari uang sendiri untuk nafkah pribadi, bukan berarti kita santai-santai di rumah. Misalnya kita dapat warisan nih 500 M gitu, perlu kerja nggak usia 27 tahun? Nggak kali ya. Tapi kalau pola hidup kita santai, bangun tidur, sholat subuh tidur lagi, nanti jam 11 bangun, lalu makan siang, tidur lagi, lalu nanti asar bangun, lalu ngopi-ngopi cantik, lalu tidur lagi, lalu maghrib bangun, sholat maghrib, lalu makan malam, tidur lagi. Kalau hidupnya begitu terus, berantakan hidupnya. Jadi kita berantakan. Jadi jangan percaya dengan bisikan, aku udah capek. Kalau 27 tahun saya bukan capek. Kalau capek tuh 75 tahun gitu loh. 72. Bahkan sebaliknya, orang-orang sukses, orang-orang berhasil, itu di usia 70-an, 80 tahun, itu segernya minta ampun. Dan gak bisa diem. Gitu. Pengen buat inilah, pengen buat itulah, dan sebagainya. Dan lebih aktif daripada yang 20-30 tahun. Orang-orang berhasil itu demikian.
Jadi jangan diam itu gak sehat. Buat jiwa kita gak sehat, dan buat fisik kita gak sehat. Capek, ya memang dunia tuh capek. Dunia darut ta'ab. Dunia tuh emang tempatnya capek. Justru kalau gak capek bahaya kita. Itu tadi, kita gak gerak gak apa, rusak diri kita. Jadi bukan hanya jiwa yang rusak, fisik juga rusak. Fisik rusak. Tangan udah lama digunakan bisa bermasalah. Kaki nggak digunakan bisa, semua bermasalah. Itu manusia. Emang dia diciptakan untuk bergerak, bukan untuk diam, untuk beraktivitas. Makanya yang harus dilakukan adalah jujur sama Allah. Lalu apa cita-cita? Buat cita-cita dong. Sehingga lebih semangat gitu loh. Jangan, yang jadi masalah kan bukan rutinitas, emang selalu berat hadirin. Makanya kita butuh mimpi, butuh cita-cita, butuh sense of purpose, butuh tujuan tuh apa. Misalnya diantaranya kita kerja tujuannya untuk haji gitu loh. Itu kan termotivasi. Bahkan bukan hanya, kita mungkin nyari side job untuk itu. Kenapa saya pengen haji? Jadi semua hidup tuh ada gairah gitu loh. Dan niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Habis haji bisa zakat, bisa haji, bisa infak, bisa sedekah. Kan kita punya ibu, kita niatkan bukan hanya kita aja naik haji, ibu kita juga naik haji. Jadi semangat hidup tuh. Allah Ta'ala alam bisawab. Allah Ta'ala alam. Dan banyak doa sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu refreshing sejenak gitu, lalu balik lagi dan cari kegiatan lain tapi tetap halal, jangan yang haram, dan sebentar aja lalu lanjutkan. Dan juga apa sabda Nabi SAW, bukan sabda Nabi SAW, justru firman Allah, fa'idha faraqta fansab. Apabila Anda telah selesai mengerjakan sebuah amalan, lalu segera pindah ke amalan berikutnya. Jangan diem. Kayaknya gue perlu cuti dulu deh. 1 tahun. Jangan lamaan. Fansab pakai fa. Jadi jedanya itu sebentar. Begitu jedanya kelamaan, itu bahaya buat kita. Bahaya buat kita. Apalagi kita belum nikah kan. Artinya salah satu persiapan menikah itu adalah punya aktivitas baik dan amal soleh. Adapun begitu kita nggak jelas kerjaannya, luntang-luntung dan segala macam, itu berat menjalani proses pernikahan. Dan laki-laki yang berkualitas pun kemungkinan nggak akan melirik kita, karena laki-laki yang berkualitas itu akan mencari wanita berkualitas, dan wanita berkualitas itu tidak kosong dari amal soleh. Wanita berkualitas itu sibuk dengan amal soleh. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diberikan nasihat dan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi 7 bulan terakhir ini, Pak Ustadz. Saya seorang ibu dengan 3 orang anak. Dua anak ada pada saya, dan 1 anak bungsu di bawah ayahnya pergi nggak kunjung pulang dan tidak dipulangkan ke ibunya, yaitu saya. Saya istri yang dikhianati sejak September 23, dan laki-laki ini lebih memilih pelakor karena berpenghasilan. Laki ini juga berbohong tentang alasan kenapa dipecat, karena bosnya yang langsung telepon saya. Dia dipecat karena ambil uang kantor dan melakukan perbuatan asusila di lingkungan kantor. Akhirnya mereka sama-sama dipecat dengan tidak hormat. Laki-laki ini pergi membawa anak di bawah umur usianya 35 bulan dengan alasan mau keluar beli mainan, ternyata tidak kembali sampai sekarang. Dan akhirnya saya dapat nomor pelakor, saya hubungi, pelakornya mengaku mereka hidup bersama kumpul kebo selama 3 bulan. Di bulan keempat, orang tua pelakor memaksa agar anaknya dinikahin, dan mereka sudah menikah sekarang. Saya istri sah, belum dicerai. Tidak ada kabar sama sekali untuk menceraikan saya dan mengembalikan anak saya.
keluarga lelaki ini pun tidak ada sedikit pun etikat baik untuk menangani kasus ini. Lepas tangan. 7 bulan juga saya dan anak-anak tidak dinafkahi, ditelantarkan. Suami lebih memilih pelakor dan pelakor merasa menang. Pak Ustadz memberikan saya nasihat, terima kasih. Banyak saya rindukan dengan anak saya dan anak dipisahkan dengan ibu kandungnya. Alhamdulillah afana mi wa talaha bi fadlana ala katsirin min al-khalqi. Berangkat dari apa yang beliau sampaikan, maka kalau benar kasus seperti ini kasus berat, dan ini ujian yang sangat berat buat beliau sebagai ibu dan sebagai wanita, maka ingatlah sabda Nabi SAW, Innallah idha habba qawman ibtalahum. Allah tuh kalau sayang kepada seorang hamba, sayang kepada sebuah kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Semoga ini salah satu indikasi Allah mencintai penanya dan kita semua yang sedang diuji. Amin ya rabbal alamin. Dan berkecil hati. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan down, jangan sedih, jangan terpuruk, kata Allah. Kalian itu mulia, kalian itu tinggi jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedepankanlah iman. Seberat apapun, yakinlah bahwa ini adalah takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Takdir dari Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Takdir dari Al-Muhsin, yang maha baik. Takdir dari Ahkamul Hakimin, yang maha bijak. Gak mungkin ini untuk menghancurkan kita, gak mungkin. Allah berfirman tentang takdirnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada lebih dari satu kemudahan dan Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Kembalilah kepada Allah secara utuh. Kalau selama ini sudah, maksimalkan. Dan jangan bergantung sama makhluk, dan jangan mengharapkan makhluk. Jangan mengharapkan suami yang zalim, kalau memang benar suaminya zalim. Jangan berharap sama itu. Jangan berharap kita dibelas kasihani. Nah, berharaplah kepada Rabbul Alamin yang gak pernah mengecewakan kalau kita berharap kepadanya. Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Serahkan kepada Allah. Bertakwa dengan maksimum. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Mungkin secara teknis mentok, tapi kalau kita bertakwa, nanti Allah kasih jalan yang kita tidak duga. Terus kembali kepada Rabbul Alamin, lapangkan hati kita dan serahkan kepada Allah. Lalu ketika hati kita benar-benar kita serahkan kepada Allah, harapan kita beri, kita gantungkan kepada Allah, asa kita pautkan kepada Allah, baru setelah itu ikhtiar, libatkan keluarga kita, khususnya yang laki-laki. Jangan hadapi sendiri. Dan ini bukan abisan aku malu sama keluarga, enggak. Ini dijelaskan sebagian fuqaha, dijelaskan sebagian ulama. Laki-laki dalam keluarga, istri harus turun dalam masalah ini. Bukan untuk memperkeruh, tapi untuk mengislah. Dudukkan masalah. Jadi jangan biarkan wanita berjuang sendirian. Dan tapi juga jangan berharap sama keluarga kita juga, ikhtiar. Tapi kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang perlu diinikan. Lalu sabar. Ingatlah rasa rindu
lalu kita yang menyakitkan itu hanya akan menambah pahala kita dan mengulangi dosa-dosa kita jika kita sabar. Dan ingatlah sabda Nabi SAW, wa anna nasra ma'as sabar, kemenangan bersama kesabaran, keberuntungan bersama kesabaran. Allah berfirman di akhir surat Al-Imran, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sabar dan adu kuat kesabaran, dan tetap di perbatasan, tetap dalam batas-batas Allah, jangan offside, dan bertakwa kepada Allah agar kalian beruntung. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan jangan biarkan kebahagiaan kita gantungkan pada sikap orang lain. Kebahagiaan kita ada pada hati kita jika mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwa kalau kita sebagai ibu bertakwa, kalau kita sebagai ibu menjadi wali Allah, maka Allah akan jaga anak bungsu kita itu. Allah akan jaga anak bungsu, walaupun di lingkungan yang gak kondusif, di tempat kumpul kebo atau sebenarnya. Kita ingat bagaimana Allah menjaga Nabi Musa alaihissalam. Musa kecil, Musa bayi, itu dijaga oleh Allah. Dan dijelaskan sebagian ulama, ibunya Nabi Musa itu wali Allah. Ibunya Nabi Musa itu dekat dengan Allah. Maka Nabi Musa itu kurang mengkhawatirkan apa berada di rumahnya Fir'aun. Tapi begitu Allah jaga, gak ada yang bisa sentuh beliau dan gak merusak beliau. Semoga Allah memberikan taufik. Ini bisa disampaikan. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin bersedekah, semakin berlimpah pundi-pundi pahala. Sahabat, setiap infak atau sedekah yang dipancarkan dari kota pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sudah infak Al-Iman bulan ini? Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook.